Buat para pemilik motor Honda berangka ESAV, sepertinya harus mulai merelakan nasib motornya, karena kata recall sepertinya haram bagi AHM. Yaps, setelah berlalu berminggu-minggu, kasus rangka ESAV-nya Honda ini belum juga ada solusi yang konkret. Semuanya masih serba abu-abu. Kabarnya, saat ini masalah ini sedang dilakukan penyelidikan alias investigasi oleh tim gabungan khusus yang dibentuk oleh Kemenperin dan juga KNKT. Tim yang sudah dibentuk sejak akhir Agustus lalu, sampai saat ini belum membeberkan secara resmi hasil temuannya di lapangan terkait kasus rangka ESAV Kropos yang viral ini. Namun, semakin lunturnya kabar rangka ESAV ini, kok sepertinya masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Bahkan pihak Kemenhub sendiri menyebut, rangka ESAV yang dituding mudah kropos dan patah ini sudah lolos uji tipe pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Dantoro Setiawan, mengatakan motor Honda yang menggunakan rangka ESAV memang memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat lolos pengujian tipe. Namun, dia menyebut terjadinya kerangka patah pada beberapa konsumen bisa jadi disebabkan oleh pemakaian dari konsumen. Melihat berita ini sepertinya sudah kuat mengindikasikan kalau nggak bakal ada recall terhadap produk ESAV-nya Honda ini. Kenyataan ini semakin diperkuat dengan secara AHM sendiri di Indonesia yang sangat-sangat jarang sekali melakukan pemanggilan kembali atau recall terhadap produk-produknya meski mengalami masalah. AHM memang sering mendapatkan komplain terkait cacat produk pada motor-motornya yang dijual di Indonesia. Sebelum kasus Kropos rangka ESAV ini, produk lain AHM yang juga pernah mengalami cacat produksi antara lain PJX 160 yakni pada bagian water pump-nya yang dalam kondisi baru saja sudah pada rebes. Water pump rembes ini juga sempat terjadi pada Vario 160 di batch awal. Dan pihak AHM pun tak melakukan recall secara massal. Meskipun jika mau komplain, konsumen akan diganti secara cuma-cuma dengan water pump yang baru jika beruntung. Yaps, diganti dengan water pump baru yang serupa, yang biasa saja akan kembali rembes jika apes. Produk PJX 160 juga mengalami bunyi jedak-jeduk di bagian belakang. Ada yang bilang karena suspensinya, ada juga yang bilang karena engine mountingnya. Beberapa yang mau komplain juga diganti dengan suspensi baru, namun gak ada yang namanya recall pada produk ini. Lalu ada kasus CVT gredeg yang juga banyak menghinggapi motor-motornya Honda, utamanya pada varian Vario 125 series, Vario 160, serta PJX 150. Komplain sudah acap kali dikeluhkan para konsumennya, namun lagi-lagi AHM seperti tutup mata dan telinga tanpa adanya perbaikan di bagian ini. Paling-paling hanya menganjurkan untuk dibawa ke ahas yang cuma dibersihkan dan selang 2 hari bakalan gredeg lagi. Makanya, gredeg ini sampai dijadikan candaan sebagai fitur bawaan metiknya Honda. Lalu ada juga rangka tralis CB150R yang beberapa mengalami retak bahkan patah. Tapi sampai saat ini nggak ada kabar tidak lanjut dari AHM dan kabar ini pun hanya menguap saja. Meski begitu, AHM juga pernah melakukan pembenahan pada produknya yang dinilainya mengalami kendala. Salah satunya ada pada PJX 160 dan EDV 160, di mana kedua produk tersebut kena recall khusus, yakni unit produksi tahun 2022 pada range waktu tertentu. Jadi nggak semuanya kena recall ya sob. Konsumen tinggal memasukkan nomor rangka yang telah disediakan AHM dalam situs resminya dan akan ketahuan apakah unit tersebut termasuk yang kena recall atau tidak. Namun hal ini bukan masalah water pump rembes ataupun bunyi jedak-jeduk di belakang. Akan tetapi, recall yang dilakukan adalah adanya masalah pada facet driven atau puli esi belakang. Dalam undangan yang diberikan kepada konsumen yang terdampak, tertulis bahwa permasalahan pada part tersebut dapat menurunkan kinerja part hingga berpotensi menurunkan performa motor. Ketebalan part tidak merata akibat proses produksi yang kurang sempurna, di mana dalam jangka panjang dapat berpotensi noise pada area CVT. Uniknya, Mimin sendiri dulu juga memiliki PJX 160 dan mengalami bunyi noise juga di area CVT ini. Suaranya nguing-nguing kayak tawon terbang kala di awal akselerasi. Namun, unit PJX 160 milik Mimin adalah produksi tahun 2021, jadi jelas nggak bisa masuk recall. Nah, untuk kasus rangka ESAV ini,
AHM memang sudah memberikan himbauan bagi yang terdampak untuk melakukan pengajakan di bengkel Ahas. Dan jika memang terbukti keropos, bukan karena kesalahan pemakaian dan masih dalam masa garansi, yakni kilometer 10.000 ke bawah, atau belum 1 tahun pemakaian, maka akan diganti rangkanya secara gratis. Itu juga kalau si pemilik melakukan servis rutin dan perawatan berkala ke bengkel resmi Ahas sesuai petunjuk di buku servis. Kalau nggak rutin sesuai jadwal servis, ya garansi rangkanya otomatis hangus sob. Lucu ya sob, garansi rangka bisa hangus karena nggak servis mesin rutin ke Ahas. Jadi buat para pemilik motor Honda berangka ESAV, udah pasrah aja deh, nggak akan direcall sama AHM. Buat yang belum terlanjur karatan, mending dicat ulang sendiri aja, biar mantep.